Ika Khaira Heman. You can call me Ika. I'm student elementary school Sturapa. My class 5B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kasih tak pilih kasih. Tuhan yang Maha Sayang tak pandang sayang. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan sanak keluarganya, begitu seluruh umat yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya untuk membawakan seuntai dakwah cilik yang berjudul Cinta kepada kedua orang tua. Semoga dakwah yang sederhana ini dapat membuka pintu hati para hadirin yang menjadi seorang anak dan orang tua yang memiliki buah hati. Semoga kalian bisa menjadi permata dalam hidupnya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Yang artinya, dan Tuhan kalian telah memerintahkan agar janganlah kalian menyembah selain Dia dan kelaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Orang tua adalah manusia yang paling menjadi dari setiap insan yang terlahir dalam rahim ibunya. Seorang bijak pernah berkata, tidak ada orang yang mengorek makanan dari tenggorokannya kecuali seorang ibu anaknya, dan tidak ada orang yang mengasihi melebihi kasih sayang seorang ibu anaknya. Luasnya samudra masih bisa diukur, dalamnya lautan masih bisa diukur, namun kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah bisa diukur. Ibu adalah lautan kasih sayang dan tidak akan pernah surut hingga akhir zaman. Pantaslah Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannah tahta aqwamil ahmad," yang artinya surga berada di telapak ibu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jepang dahulu ada tradisi membuang orang tua yang tak kalah usianya sudah senja karena dianggap saya menjadi wali keluarga. Suatu hari ada anak yang membawa ibunya masuk ke dalam hutan belantara yang tidak lagi dijangkau oleh kendaraan, tidak lagi terlihat orang yang melintas, dan tidak lagi terdengar orang yang berteriak. Dan di situ diletakkan ibunya. Sang anak pun berkata, "Wahai ibuku, tinggallah engkau di sini untuk menanti ajalku. Aku akan melanjutkan perjalananku. Selamat tinggal dan selamat berpisah." Sang ibu tiba-tiba berkata, "Tunggu wahai anakku, aku sangat maklum engkau melakukan ini kepadaku. Tapi ketahuilah bahwa sepahit apapun engkau kepadaku, kasih sayang tidak akan pernah bisa luntur. Tapi jika engkau ingin kembali, kembalilah. Tapi ibu tidak setiap ranting pohon yang aku jatuhkan saat engkau belok tadi sambil menggendongku." Sang anak pun tersadar. "Betul," kata ibuku, "aku sudah dengan nyata membuangnya, tapi dia masih sempat saja melakukan sesuatu agar aku tidak tersesat." Betul-betul kasih sayang sang ibu tidak akan pernah bisa diukur. Sampai-sampai sang anak pun berubah pikiran. Diambilnya sang ibu kembali, digendong, dibawa ke rumahnya, dirawat dengan sebaik-baiknya, diberi makan dan diberi kasih sayang. Tiba-tiba ada keajaiban yang menimpahnya. Usahanya berjalan lancar, rezekinya berlimpah, hidupnya terasa tenang. Subhanallah, itulah imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika kalian berbuat baik kepada kedua orang tua
sebaik-baiknya. Sang anak pun berbagi kesimpulan, siapapun yang memperlakukan orang tuanya seperti seorang raja, maka rezekinya seperti seorang gajah. Dan siapapun orang yang memperlakukan orang tuanya seperti seorang budak, maka rezekinya seperti seorang budak. Wahai saudaraku, aku ingin bertanya, adakah raja yang miskin? Bukan raja atau raja miskin. Dan adakah budak yang kaya? Bukan budak yang kaya. Wahai saudaraku, aku ingin bertanya lagi, apakah kalian ingin hidup laksana seperti seorang raja? Ataukah kalian ingin hidup sengsara seperti seorang budak? Kuncinya adalah berbaktilah kepada kedua orang tua kalian selagi mereka masih ada, dan rawat mereka dengan sebaik-baiknya. Ingat pesan Rasulullah SAW, ridhallahi fi wa ridhallahi wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya ridha Allah ada pada orang tua dan murka Allah ada pada orang tua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulannya, marilah kita selaku anak soleh soleha menunjukkan amal bakti kepada kedua orang tua kita. Semoga mereka merestui dan mendoakan kita. Semoga kalian bisa menjadi buah hati yang merawat hati, dan air mata semoga kalian bisa menjadi permata dalam hidupnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Guru Nuri bukan generasi. Cukup sekian.